Normal di Indonesia tapi tidak ada di Malaysia. Bukan polis tapi ini orang awam yang dimana beliau sebagai salah satu orang sukarelawan ya sahabatku semua. Jadi nanti kita memberi uang seikhlasnya. Kerjaan beliau menolong orang yang mau menyeberang ke jalan raya. Kali ini Bang Toha sebenarnya mau cari tempat jualan sahabatku semua. Di Indonesia sendiri kalau kita mau cari tempat jualan agak susah, apalagi kita nggak punya tanah, apalagi kalau kita menyewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha bersama sang istri mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk melihat suasana kampung yang ada di Indonesia. Kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang dimana cukup banyak pondok pesantren atau yang biasanya di Malaysia sering disebut rumah tahfiz Al-Quran. Jadi disinilah tempat Bang Toha tinggal. Suasananya memang sangat damai. Kemarin ada juga yang berkomentar, Bang, tolong keliling pondok pesantren Indonesia. Saya dari Malaysia ingin melihat suasana pondok pesantren yang ada di Indonesia, termasuk pondok pesantren di kampung. Nah, kebetulan kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang dimana cukup banyak berdirinya pondok pesantren. Yang ini merupakan salah satu pondok pesantren Gus Baha yang dimana ulama Indonesia yang cukup sangat terkenal. Di sini muridnya itu ribuan sahabatku semua. Jadi aktivitas sore hari anak-anak pondok ada yang bermain bola, ada yang duduk di pinggir sawah sambil menikmati jajanan yang dijual di luar area pondok. Sore ini memang niatnya Bang Toha mau cari tempat jualan lagi sahabat-sahabatku semua. Namun untuk mencari tempat jualan di kampungnya Bang Toha ini agak susah. Apalagi kalau tidak punya lahan sendiri ya. Jadi Bang Toha ini mau cari tempat sewa. Dan kebetulan di sini ada tempat bagus. Tapi sayangnya Bang Toha sudah tanya-tanya, orangnya tidak mau menyewakan tanahnya. Jadi terpaksa cari di tempat lain. Untuk membuat usaha jualan minuman TOS ini sebenarnya yang paling sulit adalah mencari lokasinya. Di kampung sendiri seperti ini sahabatku semua, suasana kampungnya Bang Toha. Yang kaya-kaya, yang nggak punya. Padahal ini di kampung ya, tapi lihat sendiri kesenjangannya itu memang agak jauh antara orang kaya dan orang yang tidak punya. Jadi kali ini Bang Tua tidak putus asa mau keliling-keliling di area perkampungan di sini untuk mencari tempat jualan lagi. Syukur-syukur dapat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nanti Bang Toha sambil memperlihatkan suasana yang ada di daerahnya Bang Toha. Seperti biasa sahabat-sahabatku semua, kalau sore hari banyak anak-anak bermain bola sepak. Tapi di perkampungan Indonesia, termasuk salah satu kampungnya Bang Toha, tidak ada fasilitas yang dimana seperti fasilitas di Malaysia. Kalau di Malaysia, di kampung-kampung itu banyak fasilitas untuk bermain anak-anak, bersantai bersama keluarga, ada taman lah. Tapi kalau di sini nggak ada taman sahabatku semua. Di sini ya hanya padang bola saja. Jadi sambil jalan-jalan sore, Bang Toha juga sambil menceritakan suasana yang ada di sini. Hari ini pun Bang Toha juga mau cari pagar yang dimana Bang Toha ini kan punya kebun. Alhamdulillah kebun tersebut juga hasil daripada Malaysia. Daripada saya merantau kerja di Malaysia, saya kumpul sedikit demi sedikit. Rencananya Bang Toha itu mau tanam sayuran. Nanti kalau sudah panen, Bang Toha mau bagikan kepada warga sekitar. Di sini merupakan salah satu spot untuk ngopi-ngopi sahabatku semua. Jadi jualannya sangat sederhana kalau di kampung. Pakai motor, kemudian stay di sini itu bisa jadi jualan. Tapi Bang Toha mau cari tempat yang dimana bisa untuk disewa. Jadi enak, nggak usah pakai motor. Cukup dikasih
box kontainer langsung bisa untuk jualan. Yang ini namanya bapak tukang parkir atau biasanya disebut sukarelawan untuk menolong orang yang mau menyeberang jalan. Dan nanti kita bisa memberikan uang seikhlasnya. Memang pekerjaannya seperti itu. Kalau di Malaysia kan nggak ada, tapi kalau di Indonesia hal normal. Dan ini merupakan salah satu kawasan jalan raya besar sahabatku semua. Kalau ke timur menuju Bali, kalau ke barat menuju Jakarta. Jadi ini termasuk jalan raya besar. Dan pada akhirnya cari tempat untuk jualan TOS juga nggak dapat. Mau beli jaring ternyata kedai besi buruknya juga sudah tutup. Jadi Bang Toha akan melanjutkan perjalanan pusing-pusing suasana yang ada di kampungnya Bang Toha. Kebetulan dekat dengan laut. Dan Bang Toha juga akan menunjukkan suasana tempat kerjanya Bang Toha sebelum merantau ke Malaysia. Di sini itu kalau untuk masjidnya memang jumlahnya cukup lumayan banyak sahabatku semua. Jadi kalau kita misal kata pergi ke kampung Indonesia, untuk masjidnya jaraknya memang sangat-sangat dekat. Ya dikarenakan di sini warganya juga cukup lumayan banyak sahabatku semua. Masjid-masjid di sini semuanya ruangannya terbuka. Jadi tidak menggunakan aircon, hanya menggunakan kipas angin saja sahabatku semua. Kalau di Malaysia masjid-masjidnya kan menggunakan aircon, menggunakan kipas angin juga. Tapi kalau di sini rata-rata masjidnya berkonsep terbuka, jadi tidak tertutup ya. Maka dari itu nggak menggunakan aircon. Kali ini Bang Toha akan menuju ke kampung nelayan. Jadi dulu Bang Toha itu sebelum merantau ke Malaysia menjadi seorang nelayan. Cukup lama menjadi seorang nelayan. Dan menjadi seorang nelayan ini juga bukan hal mudah. Sambil jalan-jalan sore hari sekalian lah Bang Toha singgah mengenang memori pada zaman dulu yang dimana masa kenangan manis, masa kenangan pahit semuanya ada di sini, di kampung nelayan. Sudah hampir 11 tahun lebih, bahkan mungkin sekitar 12 tahun lah tidak pernah ikut jadi nelayan. Kenapa sih Bang nggak ikut jadi nelayan? Jadi nelayan di kampung ini juga nggak begitu menjanjikan sahabatku semua. Apalagi kalau kita melihat cuaca yang agak buruk, justru itu pun juga menjadi kesan-kesan yang kurang baik bagi nelayan. Karena nelayan ini juga tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus ya dapat hasil bagus, tapi kalau cuacanya nggak bagus ya dapat hasil buruk. Makanya kalau di Malaysia ikan harganya cukup lumayan mahal ya, karena untuk mencari ikan di laut itu juga nggak begitu mudah. Jadi di sini memang sahabat-sahabatku semua masjidnya jaraknya sangat dekat ya. Tadi Bang Toha baru saja dari ujung sana ke ujung sini tidak sampai 5 menit ada masjid lagi. Selagi Bang Toha berada di Indonesia, di kampungnya, sahabat-sahabat daripada Malaysia tak perlu khawatir jika mungkin belum ada rezeki, belum ada uang untuk jalan-jalan ke Indonesia. Cukup lihat videonya Bang Toha Channel. Maka sahabat-sahabatku semua serasa diajak jalan-jalan ke Indonesia. Dari mulai ke perkampungan, kampung nelayan, kemudian suasana kehidupan di sini, biaya hidup di sini. Semuanya Bang Toha akan informasikan. Kali ini menuju ke perkampungan nelayan. Perkampungan nelayan di sini itu rumahnya begitu sangat rapat-rapat sahabatku semua. Kalau mau beli mobil itu justru susah sekali untuk cari tempat parkir. Depan samping semuanya rumah dan sangat rapat. Di sini warganya jarang punya mobil. Meskipun rumahnya besar-besar, tapi untuk tempat parkir memang tidak ada. Bahkan yang punya mobil saja bisa dihitung sahabatku semua. Ya mungkin karena situasi dan kondisinya rumahnya memang
begitu sangat rapat sangat sahabatku semua. Jadi nggak ada ruang untuk tempat parkir, ini nggak ada. Hal ini normal di Indonesia. Nah dulu saya juga kerja sebagai nelayan di kampung ini. Mungkin hampir belasan tahun yang lalu. Tapi sekarang Bang Toha sudah tidak jadi nelayan, lebih memilih merantau ke Malaysia. Alhamdulillah merantau ke Malaysia dapatlah rezeki sedikit-sedikit, dapatlah tabungan, dan akhirnya bisa untuk beli kebun kecil-kecilan. Jadi Bang Toha punya niat ingin tanam sayur-sayuran. Nanti kalau sudah panen sayurannya, Bang Toha tidak jual, tetapi Bang Toha mau bagikan kepada warga sekitar biar ada manfaatnya. Hasil daripada merantau di Malaysia bisa untuk membantu orang-orang sekitar. Ya meskipun terlihat kecil, terlihat sepele, biar tidak dihujat netizen juga sahabatku semua. Netizen kan sering bilang, ini pengkhianat, ini penjilat. Tapi saya yakin yang berkomentar seperti itu pasti juga orang-orang sangat jauh dari kampungnya Bang Toha. Alhamdulillah kalau di kampungnya Bang Toha ini orangnya sangat-sangat baik. Jadi komentar-komentar toksik pun saya juga nggak tahu dia daripada mana. Kalaupun dekat dengan kampungnya Bang Toha, silakan datang ke rumahnya Bang Toha. Bang Toha sudah pulang daripada Malaysia, ayo ngopi bersama. Disinilah tempat Bang Toha, di mana susah pahit semuanya ada di sini. Bekerja sebagai seorang nelayan, kumpul uang sedikit itu susahnya minta ampun. Kadang nelayan dapat ikan, kadang juga tidak. Bahkan kadang-kadang sampai 1 minggu itu kosong, zong. 1 rupiah tidak dapat uang. Begitulah nasib seorang nelayan. Makanya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau harga ikan mahal ya wajar saja. Untuk mendapatkan ikan segar, resikonya itu juga cukup besar. Bayangkan, cuaca laut ini tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang tiba-tiba ombak pun langsung jadi besar. Dan seperti inilah suasana kampung nelayan yang dimana dulu saya juga pernah kerja di sini. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, memang kontennya Bang Toha ini pulang daripada Malaysia isinya cerita terus. Yang mudah-mudahan sahabatku semua nggak bosan mendengar cerita kehidupannya Bang Toha selama di kampung. Besok juga masih ada cerita lagi sahabatku semua. Apalagi Bang Toha belum ke rumah yang dimana rumah yang saya tempati waktu kecil yang berada di tepian sungai. Kata adik saya sih rumahnya mau terhanyut di bawah banjir. Tapi next besok saya akan pergi ke rumah yang dimana sebelum saya merantau di Malaysia. Disitulah saya tinggal. Rumahnya kecil, rumahnya di pinggir sungai, sahabat-sahabatku semua. Dan nelayan di sini rata-rata 1 bulan di laut. Bayangkan 1 bulan di laut melihat gelombang yang begitu sangat besar, angin kencang. Tentunya menjadi seorang nelayan itu juga cabaran yang begitu sangat luar biasa. Kadang-kadang pulang pun tidak bawa apa-apa dikarenakan cuaca buruk. Selesai keliling-keliling di area kampung nelayan, kali ini Bang Toha mau menuju ke masjid untuk sholat maghrib. Dan di sini masjidnya itu ruangannya terbuka sahabat-sahabatku semua. Jadi tidak ada ruangan tertutup untuk masjid di Indonesia. Ada sih, cuman mungkin hanya di kota-kota besar. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, rata-rata masjidnya ruangannya terbuka. Jadi cukup menggunakan kipas angin saja, tidak menggunakan aircon. Pembangunan masjid ini juga memakan waktu yang cukup lumayan panjang. Dulu masjid ini dibangun dari hasil sumbangan masyarakat di sini. Jadi akhirnya terciptalah bangunan masjid yang super megah. Kemarin juga banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, "Bang, tunjukkan suasana masjid yang ada di Indonesia." Kali ini alhamdulillah Bang Toha berkesempatan untuk menunjukkan suasana masjid yang ada di Indonesia sahabatku semua. Jadi masjidnya ini ruangannya terbuka semua, makanya tidak ada airconnya. Di sini juga disediakan ruang untuk musafir ya, jadi bisa tidur di
dalam masjid ini. Ada ruangan khusus untuk musafir bisa beristirahat. Dan pada akhirnya tujuan saya dari rumah sore hari hingga sampai malam hari tidak dapat apa-apa. Mau beli jaring juga tidak ada, mau cari tempat untuk jualan juga tidak dapat. Nah, kalau malam-malam seperti ini, naik motor di jalan di Indonesia itu perlu berhati-hati. Karena kadang-kadang akan menemukan jalan yang begitu sangat kreatif. Tiba-tiba jalannya itu ya kita bisa lihat sendiri sahabatku semua. Bang Toha tidak perlu jelaskan panjang lebar ya. Jadi hidup di Indonesia ini di jalan raya naik motor itu pun juga perlu waspada, perlu istilahnya tengok-tengok dengan secara betul-betul saat berkendara, karena bisa-bisa nanti keselamatan Anda tidak terjaga. Ini baru naik motor ya kan. Naik motor ini yang agak bahaya memang. Kadang-kadang ada lubang di tengah itu yang resiko sangat tinggi. Tapi hal seperti itu normal di Indonesia. Ya karena jalan rayanya kreatif. Tujuannya supaya apa? Supaya pengendara motor tidak laju-laju. Supaya pengendara motor pelan-pelan. Alhamdulillah memasuki kawasan kampung yang dimana jalannya sangat bagus sekali. Kemarin juga banyak pertanyaan sahabat-sahabat daripada Malaysia bertanya, Bang saya ini heran kenapa sih kalau kampung sebelah jalannya bagus, kalau kampung lainnya jalannya nggak bagus. Kenapa nggak seperti di Malaysia setiap kampung jalannya bagus. Di Indonesia sendiri sahabat-sahabatku semua, setiap kampung itu dipimpin ketua kampung. Jadi semuanya itu tergantung ketua kampungnya. Kalau ketua kampungnya mengutamakan untuk jalan kampungnya bagus, bermakna ketua kampungnya itu fokus pembangunan jalan raya di kampungnya. Tapi kalau jalan kampungnya jelek-jelek, itu saya tidak tahu sahabatku semua. Jadi saya nggak bisa menjawab, takutnya nanti bisa timbul fitnah. Jadi dari perjalanan petang sampailah malam, ini semua Bang Toha lakukan untuk sahabat-sahabatku semua biar tahu suasana di kampungnya Bang Toha seperti apa. Biar sahabat-sahabatku juga ikut senang, ikut merasakan, ikut serasa Bang Toha ajak jalan-jalan di perkampungan Indonesia. Nah, kali ini Bang Toha mau menuju ke tempat jualan teh es atau es, kok teh es sih maksudnya, ke tempat jualan teh OS istrinya Bang Toha. Jadi sudah keliling-keliling sore hari cari tempat sana sini nggak dapat, ya mungkin belum rezekinya. Kalau di kampung sahabat-sahabatku semua meskipun jualan sampai malam, tapi alhamdulillah masih ada yang beli dan tinggal sedikit. Tutup jam berapa, Dek? 9. Tutup jam 9. Jadi seperti inilah kehidupannya Bang Toha di kampung ketika pulang merantau daripada Malaysia. Dan kali ini Bang Toha mau beli jajanan khas yang ada di kampungnya Bang Toha, yaitu martabak. Kalau di Malaysia biasanya menyebutnya murtabak. Martabak Indonesia dan Malaysia itu ada perbedaannya. Kalau murtabak Malaysia biasanya akan disajikan dengan kuah kari ataupun acar. Tapi kalau di Indonesia, martabaknya agak lain. Alhamdulillah inilah hasil kerja keras saya selama merantau di Malaysia. Paling tidak ada hasil sedikit, itu membuat saya sangat bersyukur. Mungkin di luar sana orang menganggap gitu aja kok dibanggain. Ya bangga karena hasil kerja keras sendiri, hasil kerja nguli dari Malaysia. Jadi nggak apa-apa meskipun kerja nguli di Malaysia, tapi di rumah alhamdulillah ada hasil. Ini juga merupakan salah satu kebanggaan saya tersendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mungkin besok Bang Toha juga akan beraktivitas di kebun untuk memulai penanaman sayur. Nanti kalau sudah ada hasil, Bang Toha pun juga mau bagikan ke warga sekitar. Jadi nggak Bang Toha jual, supaya ada manfaat lah hasil saya kerja daripada Malaysia. Saya belikan kebun kecil-kecilan, saya tanami sayur. Syukur-syukur nanti sayurnya tumbuh subur, saya akan bagikan ke warga sekitar yang memerlukan.
Di sini merupakan salah satu pusat utama jualan makanan sahabatku semua. Jadi di kampungnya Bang Toha ini kalau jualan makanan malam hari seperti ini agak cukup lumayan ramai. Biasanya kedai-kedai makannya itu menggunakan tenda. Tidak banyak mobil di jalan raya, lebih banyak motor. Jadi yang punya mobil di kampung itu bisa dihitung. Semuanya di sini kalau keluar pakai motor semua. Dan inilah warung-warung yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan kali ini Bang Toha mau membeli murtabak atau martabak. Di sini ada martabak telur, ada martabak manis. Yang martabak manis itu kurang lebih sama seperti apam Bali. Ini dia kedainya, martabak. Bentuknya sama seperti apam Bali, cuma kalau di Indonesia beda nama saja dan rasanya pun juga sama. Ada rasa coklat susu, pisang keju, coklat kacang, apam Bali ya, apam Bali tapi disebut martabak manis. Di sini untuk harga makanannya juga terbilang agak murah sahabatku semua, menyesuaikan keadaan di kampung. Karena keadaan di kampungnya Bang Toha untuk upah kerjanya saja 1 bulan Rp500. Bayangkan 500 ringgit kalau bujang mungkin bisalah hidup jimat-jimat. Itu pun saya rasa kalau untuk menabung akan sulit. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, punya anak, dengan upah kerja Rp500 atau sekitar 2 juta lebih sedikit lah. Pastinya tentunya akan menjerit. Karena di era zaman sekarang semuanya serba mahal. Di sini pun jualan seperti ini, saya rasa untungnya juga nipis sangat sahabatku semua. Yang ini Bang Toha pesan 5 telur. 5 telur ini harganya sekitar Rp30.000 atau setara Rp8. Jadi seperti ini penampakan martabak atau murtabak yang ada di Indonesia. Jadi digoreng sahabatku semua, tidak dibakar ya. Kalau di Malaysia masaknya kan tidak seperti ini. Jadi mirip-mirip roti canai masaknya. Tapi kalau di Indonesia murtabaknya benar-benar digoreng. Jadi inilah cerita kehidupan Bang Toha selama di kampung halaman. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua juga bisa terhibur dengan video-video vlognya Bang Toha selama berada di kampung. Alhamdulillah sudah siap murtabaknya dan dipotong-potong oleh abang penjual murtabak. Dan saya pun mau singgah ke tempat jualan air minum istrinya Bang Toha. Alhamdulillah jualan malam hari ini habis laris manis, alhamdulillah. Dan saatnya makan bersama. Jadi kalau di kampung sahabat semua, makanan masakan tadi pagi kalau masih ada ya dimakan, tidak masak lagi. Seperti inilah suasana kehidupan saya di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.